Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Yuniarta Setianingrum Borubombing SPD. Saya guru matematika di SMK Negeri 1 Kota Sorong, Papua Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Unipa Manokwari. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 TPMG 2 SMK Negeri 1 Kota Sorong, Papua Barat pada topik barisan dan deret dengan subtopik barisan aritmatika. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya di kemudian hari menjadi lebih baik. Terima kasih. Sehingga kita bisa berkumpul untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, karena sebelum kita mulai pembelajaran ini, sebaiknya kita awali dengan doa. Tolong satu orang pimpin doa. Ketua kelas, silakan. Siapkan. Mari teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Silakan duduk. Oke, ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai barisan aritmatika ya, seperti yang kami di depan. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan absen dulu kehadiran kalian ya. Untuk hari ini kelas 10 TP2 di tanggal berapa nih anak-anak ya? 13 Desember 2022. Oke. Ya, absen ya. Abdul, Arbi, Krishna, Dani, Gobaliano, Hulda, Iriandi, Raffi, Marcel, Ariel, Fikri, Rifandi, oke, Nabila, Rizky, oke, Fani, Wahyu, oke, ya, semua hadir ya hari ini. Ya, kita akan masuk ke barisan aritmatika. Nah, sebelumnya kita juga harus ketahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran
susunan dengan aturan tertentu, itu yang disebut dengan pola bilangan ya, yang dipelajari di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa pola bilangan adalah susunan tertentu, aturan tertentu. Coba bantu ibu juga sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari kira-kira seperti apa? Ada yang bisa bantu? Ya, silakan Fani. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kan contohnya misalnya ada pola susunan kebagian, susunan buku di perpustakaan, dan susunan penomoran buka KPR dan lain-lain. Ya, itu ada beberapa contoh yang sudah Fani sebutkan tadi. Salah satunya tuh pola susunan bola biliar. Pola susunan bola biliar, kemudian ada lagi pola susunan di perpustakaan buku-buku yang itu disusun berdasarkan pola atau aturan tertentu. Dan kalau kamu tahu penomoran rumah yang ada di KPR itu ada pola tertentu, biasanya dia berurutan berdasarkan pola nomor ganjil dan pola nomor genap. Seperti itu ya, itu menggunakan konsep dari pola bilangan. Nah, pola dan barisan bilangan tadi kita sudah sebut barisan bilangan. Nah, kalian masih ingat tidak waktu pertemuan sebelumnya juga kita ada membahas mengenai barisan bilangan. Barisan bilangan yang bisa kalian sebutkan contohnya. Ayo, ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Barisan bilangan misalnya barisan bilangan ganjil, barisan bilangan genap. Ya, barisan bilangan ganjil. Bisa kamu bantu ibu sebut barisan bilangan ganjil itu? Ya, silakan. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. 4, 2, 6, 4, 5. Oke, mantap. Luar biasa kan sekarang dulu. Terima kasih untuk kalian semua yang ternyata masih mengingat pembelajaran kita di minggu pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, karena kalian masih mengingat pembelajaran kita yang lalu, kita akan melangkah ke pembelajaran hari ini. Yang pastinya pembelajaran yang kemarin akan menjadi prasyarat masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini juga mengenali barisan aritmatika itu juga mempunyai manfaatnya. Ada beberapa manfaat diantaranya. Nah, di sini salah satu manfaatnya pada saat kalian ingin menabung di bank dengan konsep barisan aritmatika, kalian bisa mengetahui kira-kira kalian harus menyisihkan berapa banyak dari uang kalian per bulannya, dari uang jajan kalian yang telah kalian kumpulkan, berapa yang harus kalian kumpulkan, berapa yang akan kalian tabung, seberapa lama waktu menabungnya, dan seterusnya dengan menggunakan konsep dari barisan aritmatika ini. Selain itu, jika di antara kalian suatu saat nanti, misalkan ada yang akan menjadi suatu pengusaha, kita tidak tahu mungkin suatu saat nanti, seperti itu ya anak-anak. Ya, oke. Jadi seperti itu manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tolong diperhatikan agar supaya bisa menjadi manfaat yang baik untuk kalian hari ini dan ke depannya. Nah, sekarang untuk pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning, yang mana di dalamnya nanti ibu akan membantu kalian belajar kelompok, kemudian membagikan TKPD untuk dikerjakan bersama kelompok, dan penilaiannya adalah penilaian kelompok. Jadi berdiskusi dan mempresentasikan, dan juga nanti di akhir ada evaluasi mandiri yang mana nilai itu akan menjadi nilai secara individu atau perorangan. Oke? Jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin agar supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Bisa anak-anak paham? Oke, sekarang kelompoknya terdiri dari 5 orang untuk satu kelompok. Nah, sekarang silakan kelompok 1 yang tadi itu sudah yang kemarin kita sudah buat. Kelompok 1 duduk di sebelah sini. Ya, silakan berkumpul di sini kelompok 1. Kemudian berkumpul di sini kelompok 2. Di suatu hari, Ali mulai mendengar telepon
dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, Ali selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Sehingga setiap minggu, Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi hingga 1 meter. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana menanam tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, bisakah kalian menghitung berapa tinggi tanaman tersebut? Oke, jadi seperti itu video permasalahan mengenai pembelajaran kita, yaitu pada saat aritmatika. Nah, dari video yang tadi diberikan, jadi si Ali tadi menanam tanaman, kemudian di setiap minggunya kalian bisa lihat kira-kira bagaimana, apakah ada perubahan atau seperti apa coba? Ada perubahan. Kira-kira perubahan yang seperti apa? Coba tolong bantu Ibu jelaskan. Ya, coba Melody. Jadi perubahannya itu setiap minggu tinggi dari masing-masing tanaman itu bertambah. Ya, setiap minggu bertambah. Ya, seperti yang di gambarnya yang minggu 1 dia 3 cm, terus minggu berikutnya dia jadi 5 cm. Dan Dari minggu 1 ke minggu 2, minggu 2 ke minggu 3, perubahannya kalian bisa lihat berapa senti? Berapa? 5. Nah, dari minggu 1 ke minggu 2 5. Dari minggu 2 ke minggu 3 5. Nah, berarti setiap minggu dia mengalami pertumbuhan 5 cm. Berarti minggu berikutnya kira-kira bertumbuh berapa senti? 8 cm. Jadi kita tambahkan dengan 5 cm dan seterusnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah merupakan suatu konsep dari matematika ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita menentukan, kan Ali bilang Ali berencana menanam sampai minggu 12. Jadi pada minggu 12 kira-kira tinggi tanamannya berapa? Nah, kita bisa menentukan dengan konsep barisan aritmatika. Untuk penyelesaiannya nanti kita akan diskusi bersama, itu bagikan LKPD dan dikerjakan bersama kelompok. Silakan dengan kelompoknya itu akan bagikan LKPD-nya ya. Nah, jadi di situ ada lembar kerja kalian, coba kamu lihat. Jadi mulai dari mengisi nama kelompok, nama anggota, silakan diisi dulu. Kalau sudah, kemudian nanti kamu bisa mulai mengerjakan dengan kelompok yang ada. Silakan diisi dulu ya. Jadi di sini ada petunjuk. Petunjuk pengerjaannya dibaca. Jadi kalian mengerjakan secara berkelompok, amati dan analisis masalahnya, kemudian diskusikan. Kemudian di sini kan di dalam LKPD ada langkah-langkahnya ya. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan ke depan kelas. Jadi tentukanlah dari sekarang siapa yang akan mempresentasikan, siapa yang akan menjadi pembuka dan penutup. Ya, siapa yang menyampaikan pembuka dan penutupnya, siapa yang mempresentasikan. Silakan ditentukan dari sekarang supaya sebentar tidak bingung lagi ya. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya berapa anak-anak? Sepuluh lewat 7. Nah, kamu bisa mengerjakan ini dalam waktu 20 sampai 25 menit. Nanti jam 10.27 atau 10.32 selesai ya. Ya, semuanya. Silakan nanti dipresentasikan di depan kelas bergantian ya. Jadi semua nanti presentasi. Silakan dikerjakan sebaik mungkin dalam waktu 20 atau 25 menit maksimal ya. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang sulit dipahami, boleh kelompok bertanya, nanti Ibu bantu arahkan atau Ibu bantu. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompok.
Oke anak-anak, sudah selesai? Ya, silakan dipersiapkan untuk presentasinya dengan baik. Bagi tugasnya yang membuka dan menutup presentasi siapa, yang menyampaikan isi hasil diskusinya siapa. Silakan dipersiapkan, didiskusikan baik-baik. Sebentar lagi kita akan presentasi. Jadi silakan disiapkan. Ayo. Sebentar ya, perhatikan sini anak-anak. Nanti kalau presentasi semua maju ke depan. Yang membuka dan menutup silakan menyampaikan. Yang mempresentasikan isinya silakan disampaikan. Tapi semua maju ke depan. Nah di situ ada permasalahan nanti kita bagi ya. Kelompok pertama, kelompok kedua dan yang menyampaikan ya. Silakan dipersiapkan. Ya, jadi kita di sini punya dua permasalahan. Kemudian perhatikan di sini anak-anak. Jadi dari dua permasalahan ini nanti kamu presentasikan ke depan. Diatur yang baik siapa yang mau presentasikan seperti yang bilang tadi. Suaranya kuat ya, supaya kedengaran jelas. Nanti ada dua permasalahan, kelompok pertama, kelompok kedua. Permasalahan pertama boleh disampaikan oleh kelompok 1. Permasalahan kedua oleh kelompok 3. Ya. Nah, kelompok 2 boleh memperhatikan dan menyampaikan tanggapan kalau ada tanggapannya. Oke. Jadi sekarang sudah boleh dipresentasikan oleh kelompok 1 lebih dulu. Silakan kelompok 1 dipresentasikan ke depan bersama. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Permasalahan yang pertama, ayo cermati tangga rumah. Tangga merupakan jalur yang mempunyai undang-undang atau undakan, yaitu truk, yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya dan mempunyai fungsi sebagai jalan untuk naik dan turun antara lantai. Pada gambar, tampak sebuah tangga yang dibuat dari susunan batu bata merah. Untuk membuat anak tangga pertama, diperlukan 3 buah batu bata. Untuk membuat anak tangga kedua, diperlukan 5 buah bata. Untuk membuat anak tangga ketiga, diperlukan 7 buah bata. Jadi, pola bilangannya yaitu UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. UN sama dengan 30 tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali 20. UN sama dengan 30 tambah 20N dikurang 20. Jadi UN sama dengan 10 ditambah 20N. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, seperti itu ya presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 1 untuk permasalahan pertama. Nah, dari permasalahan pertama yang disampaikan, apakah kelompok lain punya jawaban lain atau tanggapan atau sanggahan? Ada? Dari kelompok 2 dan kelompok 3 apakah ada? Tidak ada. Kelompok 3 sama ya. Oke, untuk jawaban permasalahan pertama sudah sama. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Terima kasih. Terima kasih. Coba. Oke, seperti itu dari presentasi kelompok 1. Sekarang kita melangkah untuk permasalahan kedua yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 mengambil tempat di depan. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan masalah kedua.
masalah seperti 1, maka tentukanlah berapa buah batu bata yang diperlukan untuk membuat menggunakan hingga anak tangga yang ke-20. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menentukan berapa buah batu bata yang dibutuhkan untuk sampai ke anak tangga yang ke-20. Jadi saya menjelaskan dengan UN sama dengan A. Jadi sama dengan UN-nya adalah 20, berarti U20 ditambah dengan urutan pertama yaitu 30, U20 ditambah dengan 30 dan ditambahkan dengan hasil dari 20 kurang 1 sama dengan 19 dikali 20. Jadi untuk menggunakan sampai anak tangga ke-20 dibutuhkan sebanyak 410 buah batu bata. Kita kelompok kami, terima kasih. Ya, seperti itu dari kelompok 3 untuk permasalahan kedua. Nah, dari permasalahan kedua yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3, kalau ada kelompok yang lain mau memberi tambahan atau sanggahan atau jawaban lain, dipersilakan angkat tangan. Ada kah? Ya, dari kelompok 1 silakan. Oke, baik. Saya dari kelompok 1. Oke, seperti itu ya. Jadi tadi penyampaiannya memang
kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola tertentu yang memiliki selisih atau beda yang sama. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, jadi barisan aritmatika adalah aturan atau pola tertentu dengan selisih atau beda yang sama. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalian masih ingat tadi selain tadi kan kita juga menentukan rumus UN. Ada yang bisa bantu ibu menyebutkan rumus UN tadi. UN sama dengan UN sama dengan A. Sudah semua? Kalau sudah nanti otomatis masuk ke daftar penilaiannya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah dikirim, oke, boleh disimpan dulu materinya. Dan soal evaluasi sudah selesai. Kita melakukan ke refleksi. Kita merefleksikan dulu pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi, oke, perhatikan. Ya, kita sekarang refleksikan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah hampir selesai dengan pembelajaran kita. Nah, coba kalian ingat tadi pembelajaran yang sudah kita jalankan, yang sudah kita lakukan. Kira-kira ada yang masih mengalami kesulitan untuk memahami tentang barisan aritmatika? Ada yang masih mengalami kesulitan? Masih ada? Tidak ya? Tidak. Semua sudah bisa, sudah dipahami? Sudah. Melalui pengerjaan LKPD tadi, apakah membantu kalian untuk memahami barisan aritmatika? Apakah membantu anak-anak? Membantu. Oke. Ya. Sekarang terakhir nih, ibu mau tanya kira-kira. Coba kalian ingat kembali dari pembelajaran kita refleksikan tadi. Tadi barisan aritmatika itu apa? Kalau memang kamu sudah paham barisan aritmatika itu apa ya? Coba ada yang bisa? Oke, Bunda, silakan Bunda. Silakan Bunda, barisan aritmatika itu apa? Suaranya yang kuat supaya kedengaran. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola tertentu yang memiliki selisih atau beda yang sama. Oke, ya, luar biasa, kita tepuk tangan dulu. Baik, jadi seperti itu
refleksi pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah sama-sama memahami dan sama-sama juga sudah tahu bahasa dan matematika. Kemudian tadi rumus suku kreditnya sekali lagi. N sama dengan A tambah B kurang 1 kali B. Ya, seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai derek aritmatika. Nah, silakan mencari sumbernya dari internet, dari YouTube, dari Google mengenai derek aritmatika supaya pembelajaran kita berikutnya lebih mudah. Seperti itu. Oke? Ada yang masih mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Ada? Ya. Oke. Untuk hari ini pembelajaran itu kita sudah selesai. Kalian sudah boleh pulang, namun sebelumnya mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas tolong bawa kita pimpin dalam doa. Silakan. Mari teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa. Salam kepada